Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian semua tetap sehat dan semangat mengikuti pembelajaran dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita akan belajar bersama dengan Ustadz Arifin. Namun sebelumnya kita awali dulu pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, hari ini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, untuk muatan pelajaran IPS KD 3.3 pembelajaran pertama. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita nanti akan belajar tentang lingkungan dan mata pencaharian penduduk. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Nah, baik anak-anak, kita masuk pada pembahasan yang pertama tentang lingkungan dan mata pencaharian penduduk. Dalam diagram yang tampil di layar, di situ ada beberapa contoh ya. Jadi lingkungan dan mata pencaharian penduduk. Nah, lingkungan ini adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Nah, dibedakan menjadi dua, ada lingkungan fisik atau keadaan fisik, kemudian ada keadaan sosial. Nah, keadaan fisik atau lingkungan fisik itu terdiri dari iklim, topografi, dan sumber daya alam. Sedangkan keadaan sosial itu ada keadaan penduduk, ada kegiatan ekonomi, dan budaya. Nah, akan kita bahas satu persatu. Nah, mata pencaharian penduduk berdasarkan keadaan fisik lingkungan. Nah, jadi ini sesuai dengan kondisi fisik lingkungan, gitu ya. Nah, yang pertama, penduduk yang tinggal di dataran rendah. Nah, dataran rendah ini biasanya sangat cocok untuk kegiatan pertanian. Ya, di samping itu, biasanya di dataran rendah juga dijadikan kawasan industri, ya, dijadikan kawasan industri, adanya pabrik dan lain sebagainya, sehingga selain sebagai petani atau di bidang pertanian, banyak juga penduduk yang tinggal di dataran rendah ini bekerja sebagai buruh, karyawan di kawasan industri. Kemudian di dataran tinggi. Nah, untuk dataran tinggi ya, biasanya lahannya juga subur dan cocok untuk jenis tanaman tertentu, misalnya sayuran dan buah-buahan. Sehingga di dataran tinggi juga banyak penduduk yang bekerja sebagai petani atau pekebun. Selain itu, dataran tinggi juga biasanya dijadikan tempat wisata, ya, tempat wisata. Contohnya kalau yang paling dekat dengan kota Solo adalah daerah Tawangmangu. Itu di sana di dataran tinggi, selain untuk aktivitas pertanian, perkebunan, juga untuk pariwisata. Sehingga banyak juga penduduk yang kemudian bekerja membuka jasa layanan pariwisata. Bisa menyewakan penginapan, kemudian menyewakan alat transportasi, ya, kemudian menjual souvenir, menjual kuliner, dan lain sebagainya. Kemudian untuk penduduk yang tinggal di kawasan pegunungan. Nah, kalau pegunungan itu adalah pegunungan yang subur, gitu ya, yang subur, biasanya juga hampir sama aktivitasnya dengan penduduk yang tinggal di dataran tinggi. Mereka bertani, berkebun, sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya. Tapi untuk penduduk yang tinggal di pegunungan yang gersang, ya, biasanya di pegunungan kapur misalnya, itu biasanya mereka bekerja sebagai penambang batu atau penambang batu kapur, gitu. Kemudian untuk penduduk yang tinggal di sekitar pantai atau pesisir, ya, biasanya mereka bekerja sebagai nelayan. Kemudian ada juga yang bekerja sebagai petani tambak, petani garam, ya. Ada juga daerah pantai yang memang dimanfaatkan sebagai kawasan wisata atau objek wisata. Maka
Penduduk yang tinggal di situ juga akan menyesuaikan, ya, mereka akan bekerja karena tempat wisata berarti bisa menyewakan transportasi, ya, misalnya menyewakan kapal atau perahu, ya, untuk wisata itu. Kemudian ada yang menyewakan tenda misalnya, ada yang menyewakan penginapan, ya, dan jasa lainnya. Ada yang kemudian menjual makanan, menjual souvenir, ya, dari manik-manik itu, ya, dari kerang dan lain sebagainya. Nah, itulah jenis-jenis pekerjaan yang dipengaruhi oleh keadaan fisik lingkungan, gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat mata pencaharian penduduk berdasarkan keadaan sosial lingkungan. Nah, kalau yang sekarang ini adalah keadaan sosial lingkungan. Nah, kita lihat ya. Nah, penduduk yang tinggal di perdesaan. Nah, tinggal di perdesaan, ya, kalau di Indonesia ini rata-rata yang tinggal di perdesaan itu mereka bekerja sebagai petani, ya, karena Indonesia kan kawasan agraris pertanian. Jadi mereka bertani, ya, bercocok tanam. Ada yang petani padi, ya, ada yang palawija, ya, ada yang mungkin tembakau, ya, itu. Jadi sesuai musim pada saat itu. Nah, untuk penduduk yang tinggal di perkotaan, ya, mereka sudah aktivitasnya mungkin sudah lebih banyak ke bidang jasa, ya, kemudian industri, kemudian di bidang perdagangan, gitu ya, jasa. Misalnya ada yang bekerja di ojek online, ya, ada yang jasa membuka barbershop, ya, membuka salon, membuka jasa percetakan, jasa rental dan lain sebagainya. Kemudian di kawasan industri nanti ada sendiri, ya, kita bahas di kawasan industri. Kemudian yang tinggal di daerah wisata, tadi sudah sempat disinggung di awal juga, ya, biasanya di tempat wisata ini juga menyesuaikan kondisi wisatanya apa, gitu ya. Bisa menyewakan tadi, ya, penginapan, ada yang membuka kuliner, ya, ada yang jasa transportasi, ada yang menjadi guide atau pemandu wisata. Kemudian ada juga yang berjualan, ya, souvenir, kaos dan lain sebagainya. Kemudian di kawasan industri. Nah, di kawasan industri ini biasanya di dataran rendah atau di sekitar pelabuhan itu juga banyak kawasan industri. Ini banyak penduduk yang di kawasan industri ini mereka bekerja sebagai karyawan atau buruh pabrik, ya. Tapi biasanya di sekitar kawasan industri itu juga akan menumbuhkan pusat perekonomian baru, ya, karena banyak karyawan, banyak pekerja di situ, akhirnya muncul usaha, misalkan jasa membuka kos-kosan misalnya, ya, untuk tempat tinggal para pekerja yang tidak disediakan mes dari pabriknya, itu bisa ngekos di sekitar pabrik. Kemudian membuka warung makan, ya. Kalau biasanya setiap pagi itu Ustadz kalau berangkat ke sekolah melewati depan kawasan industri itu banyak sekali yang berjualan, berderet-deret di situ. Ada yang berjualan makanan, berjualan jamu, minuman, pakaian dan lain sebagainya. Nah, ini membuka peluang ekonomi baru untuk di kawasan industri. Nah, kemudian yang kedua, ya, kita masuk pada pembahasan tentang kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi itu semua aktivitas manusia yang memang ditujukan untuk mencukupi kebutuhan hidup. Itu namanya kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah kegiatan produksi, ya. Kegiatan ekonomi produksi merupakan kegiatan yang tujuannya adalah menghasilkan atau menambah nilai guna barang dan jasa, ya. Nah, pelaku dari kegiatan ekonomi produksi disebut produsen. Hasil dari kegiatan produksi dinamakan produk, gitu ya. Jadi harus bisa membedakan, ya.
Tuh. Nah, contoh kegiatan ekonomi produksi. Nah, bertani misalnya, ini menghasilkan produk pertanian. Ada beternak, ada peternakan besar, peternakan kecil, peternakan unggas ya, masih ingat tentunya ya. Kemudian ada yang melaut ya, berupa ikan dan lain sebagainya hasilnya. Kemudian ada yang jasa layanan kesehatan, dokter misalnya ya, ini memeriksa dan mengobati pasien. Ini contoh dari kegiatan produksi. Kemudian yang selanjutnya adalah kegiatan distribusi. Nah, kegiatan ekonomi distribusi merupakan kegiatan yang tujuannya itu menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Itu ya. Nah, contoh pelaku kegiatan ekonomi distribusi. Nah, yang kita bahas pelakunya di sini. Ya, pelaku kegiatan ekonomi distribusi. Nah, yang pertama adalah pedagang perorangan. Ini orang yang menjual barang tertentu nanti dijual ya kepada orang lain yang membutuhkan barang tersebut. Ini namanya pedagang perorangan. Kemudian ada toko. Ini tempat menjual barang-barang produk tertentu ya, misalnya ada toko buku, ada toko pakaian, toko bangunan dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya agen. Ini orang atau perusahaan yang menyalurkan barang dari produsen ke toko atau warung. Gitu ya, toko atau warung. Itu namanya agen. Oke, untuk selanjutnya kita masuk pada kegiatan konsumsi. Nah, kegiatan ekonomi konsumsi dapat diartikan sebagai kegiatan memakai barang dan jasa hasil produksi atau mengurangi nilai guna barang. Nah, kegiatan ekonomi konsumsi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pelaku kegiatan ekonomi konsumsi disebut konsumen. Nah, contohnya adalah kita membeli tas dan sepatu di toko. Kemudian kita memperbaiki sepeda motor atau mobil di bengkel. Itu adalah contoh-contoh dari kegiatan ekonomi konsumsi. Nah, baik anak-anakku, selanjutnya kita akan masuk pada penugasan. Yang pertama, silakan kalian pelajari buku bahan belajar daring jilid 8 dan simak video pembelajaran dari Ustadz-Ustadzah di YouTube. Nah, kemudian kalian bisa mengerjakan aktivitas siswa di buku BBD, dan setelah selesai kalian kerjakan latihan soal pengayaan. Kemudian terakhir kalian mengisi lembar capaian pemahaman siswa atau LCPM. Nah, baik anak-anakku, sekian untuk pembelajaran IPS hari ini. Jazakumullah khairan katsira, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.